Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat tata cara penulisan belangko ijazah berdasarkan surat keputusan dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 10 tahun 2024. Kita lihat dulu untuk ijazah SD. Ijazah SD ini model ijazah untuk kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan SDSPK. Ini Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi kita lihat model ijazahnya ini untuk halaman depannya. Untuk nomor 1 ini diisi dengan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah. Ini sesuai dengan nomenklatur masing-masing. SD Negeri 1 SD Negeri 1 titik-titik dan seterusnya. Kemudian nomor 2, nomor pokok sekolah nasional ini adalah NPSN yang menerbitkan ijazah diisi di sini. Kemudian kabupaten kota ini nomor 3 diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret, kabupaten kotanya tidak dicoret, yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Ini ada contohnya, kita lihat contoh penulisannya di sini. Kita lihat ini contohnya. Untuk yang nomor 3, misalkan ini Kabupaten Kota Bekasi, ditulis Bekasi saja seperti ini, tidak usah dicoret. Kemudian untuk nomor 4, provinsi diisi dengan provinsi untuk ijazah dalam provinsi untuk ijazah dalam negeri, dan nama negara untuk ijazah luar negeri. Jadi kalau ijazah luar negeri ditulis nama negaranya di sini, provinsinya. Kemudian nomor 5, nama. Ini nama peserta didik diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi sekali lagi catatannya di sini menggunakan huruf kapital seluruhnya. Dan nama itu harus sama dengan yang tercantum dengan akta kelahiran, jadi atau data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan sebelumnya. Misalkan untuk ijazah SD ada ijazah PAUD atau TK-nya disesuaikan. Ini contoh Doni Wibisono, huruf kapital seluruhnya. Ini untuk angka 5. Nomor 6, tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir ini contoh penulisannya eh, harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau data pokok di Dapodik atau ijazah yang diperoleh sebelumnya. Contohnya Kota Bekasi 17 Januari 2027 cara penulisannya. Ini untuk tempat tanggal lahir, nama orang tua atau wali. Nomor 7 diisi dengan nama ayah, boleh juga nama ibu, atau nama wali pemilik ijazah. Jadi tinggal dipilih saja ini juknisnya, nama ayahnya atau nama ibunya. eh ini tidak ada ketentuan tertulis harus sama dengan yang tertulis pada ijazah jenjang sebelumnya. Kemudian nomor induk nasional, nomor induk siswa, nomor 8 diisi dengan nomor induk siswa ya pada sekolah yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam buku induk. Kalau ini nomor induk siswa nasional, ini kita lihat eh, jadi diisi dengan nomor induk pemilik ijazah NISN-nya. Ini nomor pengenal identitas peserta didik yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh sistem Kemendikbudristek. Nah, ini isinya 10 angka dan untuk nisan ini tidak berubah. Jadi dari PAUD atau TK, kalau nisannya sudah keluar sampai dia lulus di jenjang SMA itu nisannya tidak berubah dan biasanya digunakan nisan ini mendaftar di perguruan tinggi. Kemudian ada keterangan lulus. Kemudian angka 11 ini ditulis dengan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Ini sama dengan yang di atas tadi. Kemudian nomor 12 diisi dengan nomor surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan terkait penetapan kelulusan peserta didik. Jadi di tahun ini tanggal 10 Juni itu ditetapkan surat keputusan, nomor surat keputusan itu dituliskan di sini.
Kemudian nomor 13 diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan ijazah, ya. Lengkap ya, lengkap. Contohnya seperti ini, kita lihat contohnya untuk nomor 13. Angka 13 ini. Jadi untuk ijazah dalam negeri, untuk yang satuan pendidikan luar negeri, eh, ya, ini nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah luar negeri. Untuk penulisan kabupaten dapat disingkat KAP titik. Ini contoh penulisan ijazah luar negeri Amsterdam. Ini contoh Kabupaten Bekasi, ditulis saja KAP, boleh juga lengkap. Untuk nomor 14, ya. Untuk nomor 14 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri dari satu digit ditulis tanpa angka 0. Jadi jangan ditulis 01. Penulisan bulan ditulis lengkap dengan huruf. Huruf awal diisi dengan huruf kapital. Contoh penulisannya ini 1 Juli 2024. Ini sesuai dengan tanggal penerbitan ijazah. Kemudian diperhatikan, jangan ditulis 07107, ditulis lengkap hurufnya. Kemudian nomor 15. Angka 15 ini diisi dengan nama kepala sekolah yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala satuan pendidikan yang statusnya sebagai PNS, diisi dengan menyertakan NIP, nomor induk pegawai. Di bagian sini ada NIP-nya yang PNS, sedangkan kepala sekolah yang bukan PNS diisi satu buah strip. Nah, diisi strip saja di sini, satu buah strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatangan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Ditulis saja kepala. Tidak usah ditulis PLT, langsung saja ditulis. Untuk nomor 16 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Di sini stempelnya. Nomor 17 itu adalah pas foto peserta didik yang terbaru. Ukurannya 3 kali 4 cm, hitam putih boleh, berwarna juga boleh. Dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempelnya menyentuh pas foto. Jadi stempel itu harus menyentuh pas foto. Ini untuk halaman depannya sampai nomor 17. Kemudian kita lihat untuk halaman belakangnya. Untuk SD, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan SPK. Sekarang kita lihat juknis untuk daftar nilainya halaman belakang. Yang nomor 1 ini adalah nama. Harus diisi sesuai dengan halaman depan ijazah 1, 2, 3, 4 ini. Jadi, ini 1, 2, 3, 4 diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Sementara nomor 6, kita lihat nomor 6 diisi dengan tulisan tangan. Harus tulisan tangan berisi nilai yang diperoleh dari sekolah sesuai dengan ketentuan pada Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Untuk mapel pilihan jenjang ini ya, kita lihat dulu untuk jenjang SD. Oke, kita lihat ketentuan nilainya. Nilai untuk setiap mapel yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100. Pembulatannya 2 angka di belakang koma. Contohnya, 72,495 dibulatkan 72,50. 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Dan seterusnya. Kemudian angka 7 ya rata-ratanya sama tadi, penulisannya juga sama, pembulatan 2 angka di belakang koma. Untuk 8, 9, 10, 11 diisi dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah, disesuaikan dengan halaman depannya. Baik, demikian cara pengisian belangko ijazah untuk jenjang SD kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama.